and then gonna come knocking in our hometown. But until we're certified, Hai, kali ini Mimin akan mengulas sebuah film dengan judul Only the Brave yang diadaptasi dari sebuah kisah nyata di mana pada tahun 2013 pernah terjadi tragedi kebakaran hutan hingga banyak menewaskan pekerjaan pemadam kebakaran di salah satu wilayah Amerika Serikat. Hingga berita ini membuat heboh berbagai macam media ke seluruh penjuru dunia. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa siapkan kopi hangat, rilis sejenak dan langsung ke inti cerita. Di awal kisah terlihat seorang pria di mana ia sebagai ketua pengawas pemadam kebakaran. Ia bernama Eric Mars. Ia tinggal bersama istrinya Amanda Mars. Di perjalanan, Eric menjemput rekan kerjanya di mana ia bernama Steve. Posisinya sebagai tangan kanan Eric atau kapten. Kemudian ia menjemput Max sebagai anak buahnya. Tim ini bertugas di bagian Arizona, Amerika kota Prescott, yang memiliki hamparan hutan besar dan panas di saat musim panas hingga sering membuat terjadi kebakaran hutan. Karena tim Eric masih belum mendapatkan sertifikasi dari pemerintah, status mereka saat ini di pemadam kebakaran masih sebagai percobaan. Sedangkan di sisi lain, seorang pria dengan kehidupan pasif nonton TV sembari nyimeng, pengangguran tapi doyan ke klub malam. Pria ini bernama Brendan McDonagh atau biasa dipanggil Donat. Saat ini ia mendapatkan pesan dari temannya. Isi pesannya mengatakan kalau ia melihat kekasih Brendan sedang hamil besar. Malamnya, Brendan datang menemui kekasihnya yang sudah tampak hamil besar. Di sini kekasihnya sengaja tidak ingin Brendan tahu mengenai kehamilannya, karena dengan kondisi Brendan saat ini tak ada gunanya Brendan tahu. Dan ia malah ingin Brendan melupakan apa yang terjadi padanya. Baginya, saat ini ia akan berjuang sendirian untuk kehamilannya. Di perjalanan pulang dan keadaan mabok, Brendan melihat monitor LCD mobil dan kondisi pintu mobil terbuka. Ia tak membuang kesempatannya untuk mencurinya, tapi sialnya ia tidak tahu kalau itu jebakan dari polisi yang ada di seberangnya, hingga ia pun tertangkap. Di atas bukit di mana Eric memohon pada Dwight agar bisa mempromosikan timnya untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pemadam kebakaran. Dwayne sebagai salah satu pemimpin pemadam kebakaran, baginya itu tidak akan mudah karena banyaknya persaingan, tapi ia akan mengusahakannya. Sementara Brendan yang terperangkap di dalam penjara, ia menghubungi ibunya agar bisa menembus dendanya supaya ia bisa keluar dari penjara. Setelah keluar dari penjara, sesampai Brendan di rumah, ibunya yang sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku anaknya. Ia memberikan sedikit uang dan meminta Brendan untuk segera pergi dari rumahnya. Di dalam sebuah bar, Dwayne dan Eric bertemu wali kota Prescott. Selama ini, tim pemadam kebakaran Eric mendapatkan pemasukan dana bantuan dari warga kota Prescott. Tapi, jika pemadam kebakaran disertifikasi, maka setiap orang pekerja akan digaji sebanyak $49 per jamnya. Dwayne sambil merayu wali kota. Ia mengatakan jika wali kota bisa memberikan sertifikasi tim pemadam Eric, ia yakin warga kota Prescott sangat berterima kasih padanya. Karena saat ini tidak ada tim pemadam kebakaran kota Prescott yang diresmikan oleh pemerintah. Nah, di sini wali kota berpikir itu juga bisa berdampak baik untuk sebuah pencitraannya. Ia pun meminta Eric bersama timnya untuk membuktikan jam kerjanya selama 2 musim ini. Setelah itu, ia akan lihat jika selama evaluasi itu layak, maka ia akan memberikan sertifikasinya. Di rumah sakit di mana kekasih Brendan sudah melahirkan anak wanita bernama Michaela. Di sini Brendan hanya bisa melihat di balik kaca sosok bayi mungilnya. Di kantor pemadam kebakaran tim Eric, di mana saat ini ia telah membuka lowongan pekerjaan untuk tambahan krunya. Tak lama, Brendan datang dengan gaya pakaian santainya. Di sini ia berniat untuk mengikuti sesi wawancara. Max yang melihat dan mengenali Brendan sebagai pecandu narkoba, ia mengatakan, "Maaf, kalau tim mereka sudah penuh." Namun Eric langsung keluar dengan membantahnya kalau saat ini masih ada kosong dan meminta Brendan langsung mengikuti sesi wawancara. Di dalam kantor, Eric menyadari kalau Brendan pengguna narkoba.
To the point, ia menanyakan kapan terakhir Brandon menggunakan narkoba. Brandon mengatakan 3 bulan terakhir dan ia tak pernah menggunakan jarum suntik selama hidupnya. Dengan jujur, ia juga mengatakan kalau ia baru keluar dari penjara dan masih berada dalam masa percobaan. Namun Eric menganggap saat ini apa alasannya jika ia harus menerima Brandon. Brandon berusaha meyakinkan di masa lalu ia banyak melakukan kesalahan dan ia malu dengan semua itu. Saat ini ia memiliki anak yang baru lahir. Ia berusaha akan melakukan yang terbaik dan menembus semua kesalahannya. Ia berjanji ia tidak akan mengecewakan Eric dan tim lainnya. Di sini, Eric langsung menerima Brandon dan mengikuti sesi pelatihan bersama tim seniornya. Karena Brandon tak memiliki sepatu, Eric meminta Max untuk meminjami sepatunya. Max jelas tidak ikhlas karena sepatu fans terbarunya yang katanya edisi terbatas kali ini terpaksa digunakan Brandon untuk mengikuti sesi pelatihan. Those limited edition? Shut up. Di sini, Eric meminta semuanya berlatih secara serius agar bisa membuktikan kalau timnya layak mendapatkan sertifikasi. Kemudian putuskan kalau pekerjaan ini cocok untuk mereka semua. Setelah semuanya selesai, namun Brandon tampak datang paling terakhir dan terlama di antara semuanya. Penghasilan pertama, Brandon membelikan segala kebutuhan anaknya dan menaruhnya di depan pintu rumah kekasihnya. Di hari berikutnya, ia tetap memberikan kebutuhan anaknya di depan pintu rumahnya. Namun di balik jendela, kekasihnya menyadari perbuatan baik Brandon. Sesi latihan di mana Max sambil mengejek kalau nama Brandon seperti Brandon McDonald. Ia pun memanggilnya Donat. Ia juga mengatakan kalau Brandon bekerja untuk anaknya, tapi ia tahu latar belakang ibunya. Bagi Max, apa Brandon yakin kalau itu anak kandungnya? Brandon marah, ia mencoba memukuli Max, tapi tertahan karena pengawasnya Eric mengingatinya. Tak lama, Eric mendapatkan telepon di mana timnya akan mendapatkan misi pertama masa evaluasi untuk kebakaran wilayah selatan. Di perjalanan di bangku belakang mobil, Max sambil memamerkan pacarnya yang seksi yang bernama Cahyana. Katanya setelah tim ini disahkan sebagai pemadam kebakaran, ia yakin kalau Cahyana semakin tergila-gila padanya. Ia juga menegaskan agar selama evaluasi ini Brandon tidak melakukan kesalahan karena baginya mereka sudah berjuang bertahun-tahun untuk mendapatkan sertifikasi dari pemerintah. Di sini seperti biasa, cara kerja mereka menggali sedikit lubang dengan garis pembatas, menebang pohon dan membakarnya. Dengan tujuan kebakaran tidak berlanjut jika terkena angin ke arah pembatas yang ditentukan. Misi pertama selesai. Sesampai di kantor, Eric penuh kegelisahan karena ia takut penilaian evaluasi tim mereka gagal. Hingga tak lama, Dwayne datang ke kantornya dan meminta Eric menguji kecepatan anak buahnya seberapa cepat mereka berlindung jika kobaran api tak bisa dihentikan dan menyelamatkan diri mereka. Sesuai harapan, hanya butuh 32 detik mereka bisa berlindung secara cepat. Di sini, Dwayne mengatakan kalau tim ini akan dicabut statusnya dari training menjadi tim sah yang akan diberi sertifikasi oleh pemerintah. Sesuai persetujuan, bersama Eric memberikan nama tim baru mereka dengan nama pemadam Granite Mountain. Seperti biasa, lagi-lagi Brandon memberikan kebutuhan anaknya di depan pintu rumah kekasihnya. Tapi kali ini kekasihnya keluar menemuinya. Ia berterima kasih atas usaha Brandon selama ini. Ia sangat menghargainya. Brandon juga mengatakan kalau ia bekerja sebagai pemadam kebakaran. Dan baru saja tim mereka sudah disahkan sebagai pemadam Granite Mountain. Kekasihnya kagum dengan keberhasilan Brandon. Ia juga menawarkan Brandon untuk menggendong anaknya. Keesokannya, kini Granite Mountain mengadakan sebuah pesta di kantornya sebagai perayaan kesuksesan atas timnya.
Di dalam kantor, tampak Max menyendiri dan terlihat tak ada raut kebahagiaan padanya. Brendan mencoba mendekatinya agar Max mau membicarakan keluhannya. Max menceritakan kalau kekasihnya Cahyana telah selingkuh darinya. Ia memergokinya kalau selingkuhnya ternyata adalah seorang polisi. Dan parahnya lagi, saat ini ia terpaksa harus mengalah keluar dari apartemennya dan tidur di dalam mobil. Tapi Brendan memberikan solusinya jika Max mau di rumahnya masih ada kamar kosong yang bisa ditempati. 9 bulan kemudian, di mana Brendan telah dipercayai kekasihnya untuk membawa anaknya ke rumah. Tampak Max juga sudah tinggal di dalam rumahnya. Namun ketika malam, tiba-tiba anak Brendan sakit. Mereka berdua panik harus bertindak apa, karena pertama kalinya mereka merawat anak yang sakit. Tapi semua itu terselamatkan ketika mereka memanggil istri rekan kerjanya yang bekerja sebagai perawat. Looking to fatherhood, dude. Yeah, I'm gonna pump the brakes on having kids. Misi berikutnya, dalam perjalanan kini jauh lebih tampak senang dengan status mereka sebagai Granite Mountain. Di titik pusat di mana mereka melakukan persiapan sebelum bergerak, namun dari atas terlihat pesawat mini yang membawa tangki air. Mereka curiga kalau staf yang berada dalam pesawat tidak menyadari keberadaan mereka, hingga air ditumpahkan tepat ke arah Granite Mountain. Come on, let's go. Damn. Menggali menebang pohon kecil agar tidak berlanjut menyebar ke area yang dibatasi. Lagi-lagi misi mereka sukses seperti biasanya. Di perjalanan, Brendan tak menyadari kalau ada ular sangat berbisa di dekatnya dan mematok kakinya. Hingga Brendan dengan sigap langsung dilarikan ke rumah sakit. Di sini, semua perawat berjanji akan menyelamatkan Brendan. Bagi mereka, Granite Mountain sudah seperti pahlawan di kotanya. Seperti janji perawat, setelah pasca pengobatan, Brendan berhasil diselamatkan. Tampak Max sedang menunggunya. Ia juga memberikan ekor ular yang telah menyebabkan temannya masuk ke rumah sakit. Butuh waktu hampir 1 jam ular itu ditemukan. Hingga tak lama ibu Brendan dan kekasihnya datang menjenguknya. Di sini, ibu Brendan mengatakan kalau pekerjaan Brendan terlalu berbahaya. Ia juga mengingatkan kalau anak Brendan juga membutuhkan sosok ayah bersamanya. Di dalam sebuah bar di mana Granite Mountain mengadakan pesta, tampak mereka lebih bahagia setelah melihat keselamatan Brendan juga ikut ke acara pesta mereka. Keesokan paginya, Eric mendapatkan telepon kalau Granite Mountain akan mendapatkan misi kebakaran hutan di Bukit Yarnell akibat sambaran petir. Pada tanggal 30 Juni 2013, sekitar 200 pemadam kebakaran dikerahkan ke wilayah Bukit Yarnell, termasuk 20 tim elit Granite Mountain. Setelah berada di lokasi yang ditentukan untuk sebagai pembatas penyeberangan api, seperti biasa, Granite Mountain melakukan penggalian. Setelah selesai, mereka bersiap menyalakan api di area garis batas. Ketika semua telah membakar titik lokasi, namun sayang lagi-lagi pesawat mini datang dan menumpahkan air tangki tepat di titik lokasi mereka. Di sini, Kapten Steed mengatakan saat ini tidak ada tempat yang bisa dinyalakan api. Namun Eric memutuskan untuk membuat galian baru hingga ke atas punggung bukit. Steed menyuruh Brendan untuk berpisah dari timnya dan mengawasi pada titik lokasi di atas bebatuan tinggi. Tujuan itu dilakukan agar Brendan bisa melaporkan setiap waktu kecepatan arah angin dan kobaran api. Dari kejauhan, Brendan sebagai pengawas melaporkan suhu dan kecepatan anginnya pada Eric. Hingga masuk menjelang sore hari, tiba-tiba arah angin berubah 180 derajat dengan kecepatan tinggi menuju titik lokasi Brendan berada dan mencapai suhu panas 54 derajat Celcius, dan Steed meminta Brendan untuk segera mundur dari titik lokasinya. Namun, kobaran api dengan cepat sudah mencapai titik lokasi Brendan. Dengan suhu api yang panas dan asap semakin mengebul, Brendan dalam kepasrahan. Tiba-tiba, seseorang datang menjemput ke titik lokasinya. Kini Brendan bersama tim pemadam kebakaran lainnya segera mundur dari Bukit Yarnell. Sementara di posisi tim Granite Mountain, Eric di atas bukit masih mengawasi arah kobaran api dan belum memutuskan untuk tindakan selanjutnya.
tampak tawa santai anak buahnya sambil menunggu keputusan Eric. Kemudian Eric menghubungi bagian pusat untuk status air tangki. Namun dalam laporan pesawat tangki agak terlambat untuk datang. Dan dikabarkan kalau rumah dan juga markas pemadam wilayah Yarnall telah ditelan kobaran api. Eric melihat ada peternakan di dekatnya dan meminta timnya untuk melakukan pelarian dan memberikan batas pemadam api di sekitar rumah-rumah peternakan. Setelah mereka sampai di titik lokasi yang berdekatan dengan peternakan, tim Granite Mountain segera melakukan garis pembatas kobaran api. Sedangkan sisi Brendan yang telah berada di pusat pemadam kebakaran lainnya, ia hanya bisa mendengar melalui telepon radio. Namun di sisi Eric, terlihat kobaran api dengan cepat sudah hampir mencapai wilayah peternakan dengan kecepatan angin 50 mil per jam. Eric yang kebingungan, ia langsung menuju lokasi tempat timnya berada. Setelah itu, ia meminta segera membuat titik perlindungan di lokasi mereka. Sudah tidak ada waktu baginya untuk menghindar dari kecepatan kobaran api. Dan ia juga melaporkan titik lokasi mereka pada pusat, kalau ia sudah terlalu dekat dengan kobaran api. Ketika pesawat tangki pemadam telah datang, namun sialnya di saat mereka malah membutuhkan air tangki, tapi pesawat tangki tak menyadari titik lokasi mereka dan melewatinya. Di sisi Brendan, ia tampak semakin gelisah dan berharap teman-temannya akan segera terselamatkan. Kini, kobaran api sudah sangat dekat dan bersiap melahap titik wilayah Granite Mountain berada. Dengan sigap, tim mereka pun mengeluarkan mantel silver untuk perlindungan diri dari kobaran api. Ketika kobaran api telah melahap titik lokasi mereka, setiap dari mereka yang berlindung di balik mantel berdoa untuk keselamatan mereka. Melalui informasi di telepon radio, Brendan sudah tak mendengar berita dari semua rekannya. Setelah selesai, helikopter tim medis datang dan melihat jejak lokasi Granite Mountain berada. Ketika tim medis sampai di titik lokasi, namun sayang, 19 kru Granite Mountain dinyatakan telah tewas tanpa meninggalkan jejak jasad mereka. 19 confirmed. Di rumah sakit, tampak semua keluarga tim Granite Mountain berkumpul untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Mereka juga mendengar kalau ada satu orang yang selamat. Semuanya berharap kalau satu orang tersebut adalah suami atau keluarganya. Ketika Brendan telah sampai di tempat mereka, namun tak ada satupun yang sesuai harapan mereka. Begitu juga Brendan tak melihat satupun keluarganya datang seperti rekan keluarga lainnya. Ia pun keluar dengan keputusasaannya. Tapi Amanda datang mencoba menenangkannya. Brendan dengan mengatakan seharusnya ia yang mati di sana. Karena baginya semua temannya lebih baik darinya saat ini. Tapi Amanda menegaskan supaya Brendan tak menyalahkan dirinya. Apa yang terjadi sudah terjadi. Ia yakin suaminya juga bahagia kalau masih ada rekannya Brendan yang terselamatkan. 3 tahun kemudian, Brendan datang bersama anaknya untuk mengunjungi pohon besar, di mana tempat ini adalah pemakaman terakhir untuk semua rekan-rekannya yang telah meninggal sebagai pahlawan.